Berdasarkan hasil konsultasi di 5 negara Timur Tengah, yakni Emirat Arab, Turki, Qatar, Mesir, dan Yordania, akan ada terobosan baru soal kepentingan rakyat Palestina. Kawan Minmot, rencana Presiden Prabowo untuk mengevakuasi 1.000 warga Palestina ke Indonesia sontak mendapat sorotan dari berbagai pihak, khususnya pihak-pihak yang meragukan rencana itu bakal berjalan lancar dan pihak-pihak yang tidak setuju dengan rencana tersebut karena dinilai tidak ada bedanya dengan rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang berniat merelokasi warga Palestina ke negara lain. Pro kontra memang selalu berbunculan setiap kali Presiden Prabowo berbicara. Pihak yang kontra sering tidak menyimak secara keseluruhan isi pembicaraan Prabowo, tetapi langsung berkomentar maksud saya dengan berbagai kecurigaan. Bahkan ada yang menyebut bahwa ucapan Prabowo terkait rencananya mengevakuasi warga Palestina adalah ucapan yang blunder karena beriringan dengan niat Israel dan Amerika Serikat untuk merelokasi rakyat Palestina ke negara lain. Yang lebih parah, ketidaksetujuan beberapa pihak terhadap rencana Prabowo mengevakuasi 1.000 warga Palestina lalu menjadi gorengan para buzzer haters yang pada gilirannya membuat warganet pada khususnya dan sebagian anggota masyarakat pada umumnya ikut termakan penggiringan opini sesat yang disebarkan para buzzer di berbagai media sosial. Opini sesat ini tentunya perlu segera diluruskan. Rencana evakuasi yang akan dilakukan Prabowo terhadap 1.000 warga Palestina bukanlah relokasi seperti yang disangkakan banyak orang, tetapi evakuasi sementara untuk mengobati dan merawat warga Palestina yang sakit dan terluka akibat kebiadaban Israel. Bila mereka sudah sembuh dan kondisi Palestina sudah kondusif, mereka akan dipulangkan ke tanah air mereka, tanah Palestina. Rencana evakuasi ini tidak serta-merta bakal dilakukan segera. Akan ada konsultasi terlebih dulu dengan para pemimpin Palestina, serta kesepakatan dari para pemimpin negara-negara Timur Tengah lainnya. Setelah itu baru akan dipersiapkan secara matang proses evakuasi tersebut. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo Subianto kepada wartawan di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma menjelang keberangkatannya ke negara-negara Timur Tengah beberapa hari yang lalu. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak penjelasan Presiden Prabowo kepada para wartawan berikut ini. Iya, itu kan tawaran kita untuk ikut serta membantu masalah kemanusiaan yang penderitaan rakyat Palestina yang begitu dahsyat ya. Kita ingin berbuat sesuatu. Berarti bukan relokasi ya Pak ya yang ditekankan Bapak? Oh tidak. Ya. Pak, rencananya kapan, untuk Pak? membantu. Ya ini saya sedang konsultasi, nanti saya akan ketemu dengan pimpinan-pimpinan dari Palestina juga, gimana cara nanti pelaksananya. Ya. Oke, terima kasih. Itulah penjelasan Presiden Prabowo. Namun penjelasan yang sangat gamblang itu tetap saja tidak memuaskan sebagian kalangan. Prabowo tetap dicurigai akan melakukan relokasi. Padahal relokasi dan evakuasi sangatlah berbeda. Relokasi seperti yang diinginkan Amerika Serikat dan Israel adalah memindahkan warga Palestina dari tanah air mereka ke negeri lain tanpa kejelasan kapan mereka akan dikembalikan ke tanah Palestina. Sedangkan evakuasi yang diinginkan Presiden Prabowo adalah mengevakuasi untuk sementara warga Palestina korban perang ke Indonesia dan akan dikembalikan ke tanah air mereka bila kondisinya sudah cukup kondusif. Rencana mengevakuasi 1.000 warga Palestina itu sebenarnya sudah dikemukakan Prabowo pada bulan April 2024
saat masih menjabat Menteri Pertahanan, jauh sebelum Amerika Serikat dan Israel menyatakan niat mereka untuk merelokasi rakyat Palestina ke negara lain. Saat itu sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo menyebutkan bahwa warga Palestina yang akan dievakuasi tersebut adalah warga Palestina yang sakit dan yang luka-luka akibat kebiadaban Israel, termasuk anak-anak yatim piatu korban perang. Evakuasi itu dilakukan untuk merawat dan menyembuhkan mereka sebelum dipulangkan kembali ke tanah Palestina. Jadi jelas sekali lagi, bukan relokasi. Tindakan evakuasi juga dimaksudkan untuk menghindarkan mereka dari aksi genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina yang tidak dijamin akan berhenti meskipun dalam kondisi gencatan senjata. Segala niat baik Prabowo selalu saja dicurigai. Padahal jika melihat kembali rekam jejak Prabowo dalam membantu rakyat Palestina, kecurigaan itu semestinya tidak muncul. Sejak masih menjabat Menteri Pertahanan hingga menjadi Presiden Republik Indonesia, Prabowo selalu konsisten melakukan tindakan-tindakan konkret dalam membantu rakyat Palestina dan mendukung kemerdekaan negara Palestina yang berdaulat. Dan bangga sekali dengan apa yang diberikan oleh negeri ini kepada Palestina. Kita akan terus mendukung perjuangan rakyat Palestina sampai rakyat Palestina. Pada bulan November 2023, Prabowo memberikan beasiswa penuh kepada 22 mahasiswa Palestina untuk menempuh pendidikan sarjana di Universitas Pertahanan RI. Program ini meliputi pendidikan di bidang kedokteran militer, farmasi, teknik sipil hingga keamanan cyber, dan dilengkapi dengan kursus bahasa dan budaya Indonesia. Kemudian pertengahan Januari 2024, Prabowo melepas keberangkatan kapal rumah sakit TNI KRI Dr. Rajiman Weddiodiningrat 992 yang membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui Mesir. Bantuan ini mencakup obat-obatan, makanan, pakaian hangat, selimut, dan perlengkapan bayi untuk korban serangan Israel ke jalur Gaza. Tanggal 9 April 2024, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Tentara Nasional Indonesia TNI melaksanakan misi penerjunan bantuan kemanusiaan atau airdrop langsung ke jalur Gaza, Palestina. Dalam misi ini, pesawat Hercules C-130J milik TNI Angkatan Udara menerjunkan 20 paket bantuan seberat total 3.200 kg berisi makanan, air minum, obat-obatan, dan perlengkapan bayi. Penerjunan dilakukan dari ketinggian 2.000 kaki menggunakan metode low cost, low altitude, melibatkan 27 personil TNI Angkatan Udara. Misi ini terlaksana berkat kerjasama pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Yordania yang diinisiasi Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Dan sebagaimana kita ketahui, hubungan Prabowo dengan Raja Abdullah II Yordania sangatlah dekat. Keduanya sudah bersahabat sejak mereka masih berusia muda, sejak mereka bersama-sama menempuh pendidikan militer di Jerman. Sehingga kerjasama bilateral Indonesia-Yordania semakin mudah terlaksana. Kemudian di forum-forum internasional, Prabowo tidak pernah bosan-bosannya menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina seperti yang disampaikannya dalam forum Shangri-La Dialogue di Singapura pada pertengahan 2024. Saat itu Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengirim pasukan perdamaian ke Gaza bila memperoleh mandat resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk menjaga gencatan senjata dan mengawal bantuan kemanusiaan. Desakan untuk kemerdekaan Palestina serta situasi keamanan di Gaza juga disampaikan Presiden Prabowo saat bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden
di Gedung Putih Washington pada bulan November 2024. Kepada Joe Biden saat itu, Presiden Prabowo menegaskan kembali pentingnya solusi dua negara atau two-state solution serta menyerukan gencatan senjata dan perlindungan bagi warga sipil Palestina. Kemudian beberapa hari yang lalu, dalam pidatonya yang mendapat standing ovation di Majelis Agung Nasional Turki, Presiden Prabowo menegaskan lagi dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina dan menyebut bahwa Indonesia dan Turki harus memimpin dunia menuju tatanan baru yang lebih adil, terutama dalam menyuarakan keadilan bagi rakyat Palestina. Di parlemen Turki ini, Presiden Prabowo juga menyinggung banyaknya negara yang gencar berbicara tentang hak asasi manusia, namun bersikap diam dan tidak berbuat apa-apa saat menyaksikan tentara Israel melanggar hak-hak asasi manusia atau HAM secara berkepanjangan di Gaza, Palestina. Di sini Prabowo kembali menyatakan niatnya untuk mengevakuasi rakyat Palestina korban pemboman Israel, termasuk anak-anak yatim piatu, guna dirawat dan disembuhkan sebelum dikembalikan ke tanah air mereka saat kondisi tanah Palestina sudah kondusif. Namun rencana evakuasi ini baru akan dilaksanakan setelah mendapat kesepakatan dari para pemimpin Palestina dan para pemimpin negara-negara Timur Tengah lainnya. Anehnya di Indonesia, setelah Prabowo berbicara tentang pelanggaran HAM yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina, muncul lagi pihak-pihak yang menyinggung kembali kasus HAM yang dituduhkan kepada Prabowo di masa lalu. Tuduhan yang tidak pernah terbukti dan bersifat fitnah itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan rencana evakuasi warga Palestina, sehingga tidak ada relevansinya sama sekali mengait-gaitkan kedua hal tersebut. Jadi kesimpulannya kawan Minmot, apapun yang dilakukan Prabowo selalu saja ditanggapi dengan sikap negatif, alih-alih didukung secara positif. Kita kembali pada lawatan Presiden Prabowo ke Timur Tengah. Yordania menjadi negara terakhir yang dikunjungi Prabowo dalam rangkaian perjalanan dinas kenegaraannya ke 5 negara di kawasan Timur Tengah. Presiden Prabowo kembali ke Indonesia setelah melakukan pembicaraan bilateral dengan Raja Abdullah II. Sebelum bertolak ke tanah air di pangkalan udara Marka Amman, Yordania, Prabowo mengatakan kepada para wartawan bahwa berdasarkan hasil konsultasi di 5 negara Timur Tengah, yakni Emirat Arab, Turki, Qatar, Mesir, dan Yordania, akan ada terobosan baru soal kepentingan rakyat Palestina, terutama di jalur Gaza. Di Yordania, menurut Prabowo, Raja Abdullah II juga menekankan peran strategis Indonesia di kancah global. Salah satu peran itu adalah merespons situasi di kawasan Timur Tengah yang saat ini tengah mengalami ketidakstabilan akibat genosida oleh Israel di Gaza dan perang di Lebanon serta Suriah. Selain membahas isu kemanusiaan di Gaza, Palestina, Prabowo dan Raja Abdullah II juga membahas komitmen Indonesia dan Yordania untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang, termasuk bidang pertanian. Prabowo mengatakan bahwa Indonesia akan belajar dari Yordania dalam meningkatkan produktivitas pertanian karena Yordania termasuk negara yang sangat maju di bidang pertanian. Kerjasama bilateral Indonesia-Yordania tentunya akan lebih mudah terjalin karena hubungan Prabowo dengan Raja Abdullah II bukan sekadar hubungan antar kepala negara, tetapi juga hubungan dua sahabat karib yang selalu terpelihara sejak mereka masih muda. Sampai di sini dulu kawan Minmot. Terima kasih untuk Anda yang masih setia menjadi subscriber kami dan Anda yang sering memberikan like dan komentar. Jika Anda menyukai pembahasan di program Kata Minmot, silahkan berikan like, dan bila Anda memiliki usulan
tentang topik menarik yang penting untuk dibahas, silahkan sampaikan melalui kolom komentar. Kami akan mempertimbangkannya. Salam Minmot.